Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandy Aryadita dengan NPM 248.63. Oke, baik. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tulis video itu pakai tracer di modul 4 itu 4.3.8 pakai tracer configure layer 3 switching and interference routing. Oke, di sini kalian bisa menginstal atau mendownloadnya ya, masuk PKA-nya. Dan di sini saya sudah mendownload. Kita langsung masuk aja, dan tampilan awalnya seperti ini ya. Bisa kita lihat ada sebuah topologi juga ya, 3 PC dan ada sebuah 3 switch. Di sebelah kanan juga ada 3 PC, lalu ada apa ini ya, ada cloud, lalu ada MLS-nya juga ya. Nah, jadi untuk tugas kali ini di sini kita ada dipersiapkan juga, yaitu addressing table-nya untuk mengkonfigurasi ya. Lalu ada objektifnya di sini adalah tugasnya ya. Dan pertama-tama di part satunya itu adalah configure layer 3 switching. Kita disuruh mengkonfigurasi pada layer 3. Lalu untuk terhubung ke switch gitu. Lalu untuk yang kedua itu configure interference routing. Lalu yang ketiga configure untuk IPv6 interference routing. Oke, langsung aja lah ya, kita masuk ke bagian part 1 ya. Nah, di yang pertama ini kita akan masuk ke dalam MLS untuk konfigurasi. Nah, kalian bisa langsung enter aja di bagian ini ya. Lalu kalian jangan lupa enable untuk masuk, lalu config terminal. Lalu kita buat interface terlebih dahulu ya untuk tugas pertama, yaitu part 1 yang A. Kita configure terlebih dahulu menggunakan interface untuk masuk ke interference gitu ya, G0/2. Nah, setelah itu kita masuk, kita gunakan matikan ya, no switch port. Kita matikan portnya. Lalu IP address kita gunakan yang 209.165.202.25 ya. Lalu subnet masknya itu 255.255.255.252. Nah, coba kita cek lagi, jangan lupa dicek lagi untuk G0/2 ya, benar ya, ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini ada addressing tabelnya untuk IP privilege apa salah ya. Nanti kita salin nanti caranya. Oke, langsung kita enter aja. Nah, setelah itu selanjutnya yaitu kita akan mencoba pin ke cloud ya. Kita coba pin ke cloud melalui MLS. Kita exit dulu aja ya. Kita exit. Nah, jangan lupa kita WR dulu, takutnya dia malah hilang konfigurasi lagi ya. Pin 209.165 berapa tuh? 200.225 ya, nggak salah ya. Kita pin sending IP level 27. Oke, nah tampilannya seperti ini untuk sukses ya. Oke, selanjutnya kita langsung buat VLAN aja ya. Langsung kita buat VLAN-nya. Di sini kan ada nih VLAN. Nah, ini nih. Step yang part 2 configure interference routing. Step pertama yaitu kita menambahkan semua VLAN. Kita masuk lagi ke terminal. Udah itu kita buat VLAN pertama, VLAN 10. Kita beri nama untuk apa ya? Name staff ya. Oke. Oh, kita harus samakan ya. Name staff. Oke. Setelah itu kita masuk lagi VLAN 20. Kita buat lagi yaitu student. Kayak gini ya. Oke. Setelah itu kita buat lagi namanya VLAN 30.
VLAN 30 faculty. Aduh. Nah, faculty. Kurang terlihat penjelasan. Faculty, oke bener ya. Kalau salah ya nggak nambah pesanannya. Oke, bener ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian step kedua, yaitu configure SFI to SFI on LMS. Kita langsung aja gunakan perintah interface. Kita exit dulu aja ya. Kita exit, lalu kita masuk interface. Interface VLAN 10, interface VLAN 10, lalu kita beri IP address-nya dengan 192.10.254 sebagai titik lagi untuk interface VLAN 10 itu 254 senat masnya 255. Oke, karena di sini 24 ya. Kalau 24 kan sama dengan 0. Oke, bisa ya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian interface VLAN 20 ya. Kita buat VLAN 20 nya. Oke, setelah masuk kita beri lagi IP address-nya. Kita beri IP address-nya itu 192.20.254 ya. 254.255.255.255. Submit masnya. Oke, berhasil. Setelah itu kita masukin IPv6 nya. IPv6 nya itu IPv6 address 192.168 ini aja lah, kita salin ya. 168 VLAN 20 ya. VLAN 20 nya IPv6 address salah IPv6 address 26. Langsung aja kita salin aja ya. Konteks 64 ini kita salin konsepnya. Kita copy aja, lalu kita tempel. Nah, begini ya, benar. Oke, setelah itu kita selanjutnya ke interface VLAN 30 ya. Interface VLAN 30. Oke, setelah interface VLAN 30 kita buat IP address-nya ya. VLAN 30 IP address-nya itu 192.168. Kalau salah 64 berarti 254 coba ya kita oke bener ya. Setelah itu kita masukkan IPv6 address-nya. IPv6 address untuk VLAN
VLAN 30 ya. Untuk VLAN 30 kita langsung salin aja seperti tadi ya. Lalu kita masuk ke sini. Kok bisa ya? Oh ya, IP6 address. Oke, bisa ya teman-teman ya. IP6 address. Selanjutnya ke bagian interface VLAN. Oh ya, VLAN 99 ya. Interface VLAN 99. Oke, setelah masuk kita klik IP address-nya 192.168.40.254. Gimana? Oh salah ya teman-teman. IP address-nya ternyata bukan 192 ya. 192 168 benar 254 setelah itu kita enter aja ya. Oke, bisa. Setelah itu kita masuk ke bagian step ketiga. Di step ketiga ini itu konfigurasi trunking of MLS, switch port mode trunk. Oke, langsung aja kita masuk ke switch port mode trunk dulu ya. Di switch port di sini saya bentar. Harusnya nggak bisa ya. Oke, kita exit dulu. Kita coba interface ya, G0/1 interface G0/1. Setelah itu kita switch port mode trunk. Oke, switch port terus nanti VLAN ya kalau nggak salah ya. Oh ya, VLAN 99. Oke, setelah itu coba kita IP routing. IP kita exit dulu. IP routing. Oke, setelah itu kita coba cek apakah ada hasil dari untuk IP routing ini sudah kita buat atau belum ya. Kita cek terlebih dahulu, kita keluar dulu, set dulu ya, takutnya ntar dia malah gak ada lagi. Nah, cara ceknya itu gimana? Kita buat show, apa kita gunakan perintah show IP root show IP routing. Show IP routing. Show IP routing. Oh, show IP root ya. Show IP root. Nah, ini hasil dari untuk gateway-nya bisa kita lihat ya, yang terakhir itu sudah kita buat kan tadi bilang 10 ya, 20, 30 sampai 99. Itu sama kita mengkonekkan yang pertama kali itu gigabit Ethernet 0/2 ya di pada part 1 tadi. Oke, selanjutnya kita akan balik ke perintah tugas terakhir ya, di configure IPv6 interval routing, yaitu ada di port 3. Oke, kita langsung masuk ke bagian langkah pertamanya, yaitu kita akan menggunakan perintah. Kita masuk dulu config terminal, lalu IPv6, lalu
Lalu setelah IP6 kita buat cache routingnya ya. Setelah itu kita buat interface VLAN 10, interface VLAN 10 ya. Oh iya, interface VLAN. Oke, setelah itu kita menggunakan IPv6 lagi, IPv6 address itu kita gunakan perintah pada configure yang mana ya. Ini kan kita menggunakan interface VLAN 10 ya, 10. Oh berarti 10 yang ini ya sebenarnya. Kalau langsung salin aja biar nggak makan lama ya ngetik yang kayak gini. IP6 address. Oke. Setelah itu kalian masuk ke bagian configure untuk 0/2 ya. Kita gunakan interface G0/2 atau G0/2. Setelah itu kita masukkan IPv6 address. IPv6 address untuk G0/2 itu yang ini ya teman-teman. Nah, langsung aja sini. Oh salah teman-teman, IP6. Oke, bisa ya teman-teman. Untuk melihat lagi, ntar aja kita cek lagi ya. Sabar, kita cek lagi untuk assessment itemnya. Untuk gigabit ethernet 0/2 itu untuk IP addressnya ya. IP addressnya belum, sama S1 nya belum. Oke, kita ke gigabit ethernet 2. Itu gigabit ethernet 2 IP addressnya belum. Kita masukin aja IP addressnya yang ini ya. Dengan IP addressnya itu yang ini. Aduh, IP address oh iya 255 0. Kita cek lagi password. Submit masnya salah. Sekarang submit masnya teman-teman. Sebentar, kenapa ada yang salah? Di sini kan 24. Ini. Oh, IP address-nya salah. 64 ya. Oh, di sini nggak ada IP address-nya. Nggak ada IP address-nya ya. Berarti IP address-nya masuk di untuk IP6-nya udah. Berarti 24. Coba ya kita gunakan lagi ya, kita ulang lagi ya. 254. Subnet masnya masih ada yang salah. IP-nya udah. Subnet masnya itu berapa ya? Lihat di sini sih subnet masnya itu di sini kan 24 nggak ada ya padahal ya.
kalau kita dorong ini that makes no except for address. Sebentar, daripada kita nyetak di situ ya bingung, kita lanjut aja dulu ke untuk switch saja dulu ya, daripada kita nyetak di situ terus ya. Lanjut dulu aja ke switch label dan terminal ke terminal itu switch port mode room, setelah itu switch port room native Linux 99 untuk oke, untuk S1 nya udah ya, untuk sisa tuh udah, ini tinggal subnet masknya ya, tadi kan IP awalnya ya, subnet masknya itu udah masalah tadi tuh, tapi setelah dibenerin untuk subnet masknya dia nggak ada. Apa kita masuk lagi ke ini apa IPv6 nya IPv6 pasnya udah sih, nggak perlu lagi ya, lebih relaxnya itu ya. Iya. Oke, mungkin di sini ada yang sedikit kurang jelas ya. Untuk IP subnet masknya di sini nggak ada slashnya, teman-teman. Nih, nah di sini ya harusnya kan ada slashnya ya, tapi di sini nggak ada slashnya. Nah mungkin untuk di bagian ini atau kesalahan saya yang kurang paham di bagian IP, atau emang kesalahan dari modul ini ya. Ya mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.